Ratusan warga persekutuan adat Labolewa, Kabupaten Nagekeo, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka terhadap sejumlah pihak penting di Nagekeo terkait proses pengadaan tanah Waduk Lambo. Sedikit berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, dalam aksi kali ini, warga persekutuan adat Labolewa mendatangi Badan Pertanahan Nagekeo, kantor Bupati Nagekeo, lembaga DPRD Nagekeo, serta Polres Nagekeo, dan menyatakan sikap tegas jika aspirasi mereka diabaikan, maka mereka memastikan akan merubah sikap dukungan yang sebelumnya mendukung pembangunan Waduk Lambo, berikutnya siap mengambil sikap berbalik menolak total pembangunan Waduk Lambo di lokasi tanah adat mereka mulai dari titik nol. Mereka juga mengecam keras dan kecewa atas wacana yang beredar di daerah yang menyebutkan bahwa aksi-aksi penyampaian pendapat mereka di Kota Mbai yang menuntut evaluasi serius atas berbagai dugaan permainan kotor pengadaan tanah Waduk Lambo di tanah adat mereka merupakan aksi penumpang gelap. Inilah rangkuman liputan VBN dalam aksi masyarakat adat Labolewa mendesak para pihak segera mengambil langkah efektif atas berbagai dugaan permainan kotor pengadaan tanah Waduk Lambo, Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. 10 Januari bahwa demonstrasi besar-besaran dari masyarakat adat Labolelekawa, kami tidak akan mundur. Bapak Kepala BPN atau Kepala Badan Mafia Pertanahan Nagekeo, kami tidak akan mundur sejengkal pun kecuali tuntutan kami Bapak terpenuhi. Masyarakat ini adalah murni 100% yang dukung pembangunan Waduk Lambo mulai dari titik nol. Jika tuntutan kami tidak terakomodir 100% juga kami akan menolak dan blokir mulai dari titik nol dan sekitarnya. Jadi tolong Bupati dan Wakil Bupati, karena surat sudah dikirimkan minggu kemarin, seharusnya sudah ada agenda untuk menerima para audiens keterwakilan dari masyarakat adat Labolewa. Hari ini kami bisa berasumsi Bupati cuci tangan, Wakil Bupati cuci tangan. Tangkap beban. Tangkap kepada mereka melakukan pengadaan tanah identifikasi lahan di tanah Waduk itu. Jadi kami masyarakat yang datang ke sini atas konferensi pers Bapak Bupati Nagekeo bahwa siapa yang melakukan aksi adalah penumpang gelap. Sekarang kami minta Bapak Bupati buktikan kalau kami nanti penumpang gelap, benar penumpang gelap. Jadi itu kami minta sebagai kepala daerah harus mengeluarkan statement, jangan sampai menanggung resiko, menunggu konflik dalam masyarakat, harus memberikan kesejukan. Karena kami masyarakat yang datang adalah masyarakat pendukung Waduk, masyarakat yang dari awal mendukung izin survei. Jadi saat ini kami minta Bapak Bupati, bukan asisten, Bupati harus bertanggung jawab, bukan asisten. Izin Bapak Asisten dan semua kita hadir di sini untuk saya bacakan pernyataan sikap. Surat pernyataan sikap persekutuan masyarakat adat Labolelekawa di Labolewa pada Bapak Bupati Nagekeo. 1. Pada prinsipnya kami persekutuan masyarakat adat Labolewa tetap berkomitmen penuh untuk mendukung program strategis nasional pembangunan Waduk Lambo. Namun kami menolak semua mekanisme pengadaan tanah yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat atas tanah lainnya bersama tempat ritual adatnya yang tidak dilindungi oleh undang-undang yang diabaikan. 2. Persekutuan masyarakat adat menolak dengan tegas terkait dengan luas tanah yang menjadi objek pembangunan Waduk Lambo yang tidak jelas dan kabur, di mana selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Semisal usulan perintah Nagekeo kepemimpinan Bupati Ilyas Jo 431,92 versi PWS 753,92 sesuai pengumuman di Puskesmas tahun 2018. Menurut penetapan operasi Gubernur 592,59 hektar, menurut Kepala BPN Nagekeo yang baru saja kami lakukan audiens 611,67 hektar, dan terakhir rencana defisit Penlok 847,67 hektar berdasarkan data dan wasit karya dan kemungkinan bisa berubah. Ini justru data yang sifatnya ambiguitas.
membingungkan publik. Mana yang bisa dipercaya? Justru menurunkan trust publik. Rasakan data yang ada. Poin 3, bahwa peristiwa hukum sebagaimana tertuang dalam berita acara tanggal 25 November 2021 dan tanggal 29 November 2021 membuktikan bahwa proses pengukuran, pemetaan, dan identifikasi daftar menanti pengadaan tanah dan penetapan pemegang hak di atasnya, bahkan dengan sengaja menambah nama suku baru yang sesungguhnya tidak pernah ada dan diikuti dengan penandatangan kwitansi dan permasalahan tanggal 8 November 2021 dan seterusnya tidak benar dan cacat. Oleh karena itu patut ditinjau kembali dan atau dibatalkan. Menuntut kepada Bupati bersama DPRD untuk meninjau kembali dan atau membatalkan penetapan luas pembangunan Bandung, Lampung dan para pemegang hak wilayah yang dilakukan BPN demi kepastian hak dan kepastian hukum. Mendesak kepada BPN NGK untuk mengukur ulang tanah wilayah masyarakat adat Kawah yang terdampak pembangunan Bandung karena saat pengukuran dan identifikasi awal tidak dipesertakan sehingga tidak tahu menahu tentang luas tanah yang diambil oleh pemerintah untuk pembangunan Bandung, namun hanya berdasarkan data yang diajukan oleh pemerintah di sana beliau. Menuntut kepada Pemda Bawali Camat Taisesa untuk segera melakukan penyelesaian sengketa secara adat di Bupati Nabe sebagaimana telah disepakati atau diputuskan bersama masyarakat adat per tanggal 1 Desember 2021 di kantor Camat Taisesa. Bupati hendaknya tidak membangun opini publik bahwa masyarakat adat yang sedang memperjuangkan kepemilikan wilayah berdasarkan hukum adat setempat dianggap sebagai penumpang dalam. Namun justru BPN NGK di pengadaan tanah yang bekerja di dalam kegelapan selama proses pengadaan tanah yang akibatkan terjadinya penggelapan dan penipuan data tanah belakang oleh oknum-oknum tertentu yang justru disebut sebagai penumpang gelap. Misalnya ada nama suku baru, ini kami sebut penumpang gelap. Meminta dan mendesak kepada Bapak Kapolres NGK untuk segera memproses laporan pengaduan masyarakat adat Lamplewa dan secepatnya mengungkapkan menetapkan status hukum kepada pihak terlapor terkait dugaan penggelapan data tanah wilayah sekaligus membatalkan penandatanganan uang kwitansi ganti kerugian. Berikutnya, perlu ada kerjasama dan koordinasi yang transparan dan konstruktif lintas pihak, baik lembaga legislatif, eksekutif, BPN, tim pengadaan camat dan desa terdampak Bandung. Sebagai bentuk pelarangan kepada pihak manapun untuk tidak boleh beraktivitas apapun di atas tanah wilayah masyarakat adat, maka telah dilakukan pemasangan tang pelarangan di atas wilayah masyarakat adat. Menolak sikap Bupati, DPRD dan BPN yang menyatakan bahwa menyuruh masyarakat adat untuk memproses ke pengadilan, sedangkan pembangunan baru berjalan terus. Ini sebagai bukti nyata bahwa Bupati tidak beretikat baik dalam seluruh proses pengadaan tanah untuk pembangunan Bandung. Dicaplok oleh perusahaan, ya silakan ikuti prosedur hukumnya, dilaporkan atau diperbuat bagaimana, kan itu kan haknya bapak-bapak. Kami bapak ukur itu kepada mereka yang bukan hak atas tanah itu. Kami tidak mau tanah kami tidak semeja luasnya. Silakan bapak bicara dengan bapak, berarti secara tidak langsung bapak nyatakan kami tolak saat itu. Tidak, ini. Bapak bicara menurut bapak, berarti bapak secara tidak langsung dari awal pengukuran itu, bapak bersama kepala desa bersama LPA itu sudah melakukan penggelapan tanah lain. Kami bisa melaporkan bapak saat ini. Bapak sudah melakukan penggelapan. Untuk apa banyak lebar lagi? Kita masih ke Bapak Hakim. Ya, jadi silakan Pak dulu sebelum saya jelaskan. Saya cuma 2 kalimat katakan. Ya. Pertama, 2017 itu menjadi komitmen 5 suku. Baru terjawab nak kerok beri anak jogo 3 suku penting. Diabaikan. Kami ini tidak boleh lekau. Itu. Jadi 2 ini nak kerok beri anak jogo sudah dalam peta bahwa mereka tidak formal. Kaitan dengan yang kami dukung 431. Lebih dari itu undang-undang yang hak bapak kau ukur tidak bisa ini kan punya tolak. Karena pemerintah Leburaya almarhum pasti anak Jenderal Gusmera Mas Adam Bupati dari Jawa itu Saksana 24 Desember 2012 di kantor desa. Sudah masuk. Bapak yang kerja selama ini cuma 2 yang menjawab. Yang kami 3 ini datang lagi. Ini yang tidak punya hak. Pada yang setuju itu masuk.
Jadi saya rasa aturan ada pada Bapak mau bisa ini itu kembali pada Bapak. Hak kami 431 menjadi komitmen dengan pemerintah kemarin 2/31 itu menjadi komitmen dan punya tanggal wilayah umum. Belum menggelar seperti Jadi kalau cuma nak rokok sama dengan anak jogot batal. kalau semua tanggal bilang bahwanya Anak jogot silakan. batal. Baik, jadi begini, yang menyangkut nama suku itu sesungguhnya kan kami tidak tahu suku mana yang ada di dalamnya. Itu Pak, itu kelemahan. Itu kelemahan kenapa kita pandang lebar? Itu kelemahan dari lembaga. Kenapa tidak ada sosialisasi? Makanya ini saya Ini kita perdebatan kusir sudah berapa kali? Sudah kita Jadi tuntutan kami jelas. Tidak mengikuti tuntutan kami, batal permohonan. Kami tunggu lokasi. Kami tunggu lokasi. Tuntutan kami jelas. Kami punya tanah lokasi ke pengadil perkara bilang. ambil perkara. Kami itu saja. Kami terakhir. Kita saja. Karena kita buat kusir. bahasa yang sama. Kami tunggu ya. Kita ke Bupati. Blokir. Setuju? Blokir. Setuju? Batal pembangunan waduk. Batal. Blokir. Blokir. Setuju blokir. Ini sudah ada pembohongan publik ini. Blokir. Kami sangat tidak memuaskan dengan apa yang dinyatakan oleh kami nyatakan bapak. Ini masyarakat dari masyarakat adat, persekutuan masyarakat adat Labu Lewa, Lele, apa namanya, Labu Lewa, pokoknya tergabung dalam persekutuan masyarakat adat Labu Lewa. Mereka meminta supaya luasannya itu dipertegas, diperjelas luasan dari area yang jadi jadi pembangunan waduk Labu itu diperjelas karena menurut mereka luasannya belum jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka menganggap bahwa tanah saat pengukuran sukunya tidak diundang, padahal sudah disampaikan hanya tidak ada di tempat, sehingga ketika diumumkan tidak ada yang mengklaim seperti itu. Terus namun demikian di dalam perjalanan mereka tetap terakomodir, hanya mereka selesaikan sendiri persoalannya baru disampaikan kepada kami. Tapi tetap mereka berprinsip bahwa saat diukur mereka tidak diundang. Itu yang menjadi kekecewaan mereka. Seperti itu. Sementara kami setelah diukur kami mengirimkan surat ke kepala desa masing-masing untuk bisa mengisi, duduk sama-sama dengan suku untuk bisa mengisi nama-nama suku yang ada di situ. Seperti itu. Rupanya ada kesalahpahaman sehingga hanya beberapa suku yang duduk, sehingga yang lainnya merasa kecewa karena merasa diabaikan. Nah, itu saja tuntutan mereka. Seperti itu. Tapi pada prinsipnya mereka mendukung supaya program pembangunan waduk itu tetap berjalan. Nah, itu saja. Oke Pak, ini sampai 2022 ini kan ini masih tarik menarik terus Pak. Kalau diamati benar bahwa wacana atau aspirasi yang dinaikkan ini seputar itu terkait dengan akomodir suku dan seterusnya dengan luas lahan Pak ya. Dalam konteks nawacita eksekusi program presiden kepentingan nasional untuk waduk ini, apa win-win solusi dalam tahun baru ini bagi Bapak di BPN Nagikio untuk bisa menetralisir ini sehingga minimal tahun ini sudah ada gambaran jelas. Kita dengar terakhir ada mosi mau menolak dan nunggu di lokasi. Apa yang bisa sampaikan ke publik? Ya, itu sebetulnya itu kita tidak bisa memegang omongan mengatakan bahwa kami menolak. Yang kita pegang kan ada pernyataan mereka mengatakan bahwa kami dukung. Itu hanya karena riak-riak emosinya yang mengatakan terungkap seperti itu. Tetapi intinya mereka dukung. Hanya mereka minta supaya semua diadministrasikan dengan baik sehingga tidak ada yang tercecer, termasuk suku-suku yang belum tidak diakomodir itu, sehingga semua tidak tercecer, sehingga terjadi kedamaian di antara kita semua. Seperti itu. Meskipun kami sudah lakukan maksimal supaya tidak
terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi menurut mereka masih kurang. Makanya mereka masih butuh untuk duduk bersama. Tapi nanti bisa difasilitasi untuk duduk bersama. Seperti itu. BPN akan membuka ruang untuk lebih efektif lagi untuk menjawab ini. Kalau untuk mendudukkan antar suku itu kewenangannya Pemda. Pemda yang biar mengakomodir mereka untuk dudukkan bersama-sama supaya lebih jelas seperti apa, kami tinggal mengikuti seperti itu, karena tugas kami bukan untuk mendamaikan orang yang berselisih, tetapi tugas kami adalah untuk mengukur dan mendata. Tugas kami sebatas itu. Jadi tugas kami adalah memastikan mengenai hak-hak mereka, tapi mengenai kalau mereka masih saling berselisih, tidak saling mengakui bahwa itu punya orang per orang, tapi itu adalah milik suku. Nah, itu biar Pemda yang menyelesaikan itu, nanti tinggal kami menyesuaikan. Nah, seperti itu. Izin Bapak, untuk luas lahan mungkin dari versi Bapak atau bisa disampaikan. Nah, kalau luas lahan kami ukur mengikuti perencanaan yang disampaikan oleh BWS yang sudah ditetapkan penloknya oleh gubernur. Nah, itu penloknya itu kan oleh gubernur 592, sekian 56 hektar, sedangkan hasil ukuran kami berdasarkan penlok itu yang ditunjuk langsung oleh BWS itu adalah 617,76 hektar. Nah, data kami yang itu sudah fix, data hasil ukuran kami yang itu, dan itu yang dipakai untuk proses pengadaan tanah itu. Final Pak, 617 sekian Pak. 617,76 hektar. Nah,